generasiku punya Petualangan Sherina, habis itu generasi bawahnya punya Laskar Pelangi, Iya, generasi alfanya punya Jumbo, dan aku terharu banget sih dengan itu. Wow. Dan Soalnya- itulah kenapa sampai ada yang rela reward sampai 8 kali. Iya, itu. Tadi aku baru dikasih video, ada SD di Purwokerto menyewa angkot 47 angkot untuk rame-rame mereka outing gitu, nonton Jumbo. Sama guru-gurunya gitu. Wah, itu. Terus aku kayak ngebayangin kayak ada nggak ya dari ratusan murid itu gitu yang 20 tahun lagi mereka menikah. Habis itu mereka punya anak 20 tahun lagi Jumbo tayang di TV terus kayak, nah itu ayah sama ibu dulu nonton itu naik angkot. Bayangin. Iya. Kayak dan bisa jadi yang sekarang nonton Jumbo itu akan gue kayak pengen jadi animator deh, Nah, pengen bikin yang lain. Itu salah satu harapan dan mimpiku sih. Karena Oke. aku pun kan seperti itu kan, pengen jadi animator karena umur 4 tuh nonton di bioskop, nonton film animasi. Dan itu memercik cita-cita gitu. Nah, ya kita nggak tahu ya di Betul. antara 4 juta orang yang nonton ini siapa yang Tergerak. berikutnya akan pengen bikin animasi lagi gitu. Bisa Gue dulu jadi ya. kecil nontonnya Sailor Moon. Oh iya. Ya ampun. Bawaannya Berhasil nggak berubah kayak gitu? Berhasil nggak? belum. Belum sebulan sebulan. Kalau gue Nggak tahu lah, betul. gue dengan kekuatan datang bulan akan menghukummu. Ya Allah, ya Allah. Bisa diedit kan? Menunjukkan antusiasnya gitu ya masyarakat nonton Jumbo, bahkan nonton berkali-kali. Ini kan pokoknya kita bakal nonton terus semasa masih ada nih layarnya. Betul, Tapi kalau udah betul. turun layar, kira-kira nanti gimana kita mau nonton? Akankah masuk OTT? Oh iya, Ah. kalau ada OTT yang mau, ayo ditawar aja. Gitu. Kayak pengennya sih gitu, pengennya karena Jumbo tuh pengennya menjadi apa ya, nggak berhenti di satu film aja bahkan gitu. Jadi kadang kan karakternya banyak banget, orang udah pada suka sama karakternya kan. Jadi harapannya ya bisa dalam berbagai bentuk, bisa ya aku nggak tahu bisa jadi serial, bisa jadi kalau mungkin di generasi kita dulu Disney tuh bisa ada pertunjukan on ice. Yes. Kayak gitu-gitu terus ya kayak panggung pentasnya segala Betul. macam gitu. Saya Atau mungkin bisa jadi ya, ini kan animasi. Terus nanti dibentuk live action Live jadi action. orangnya gitu loh. Ya. Siapa kira-kira yang modelannya begitu ya? Iya, Jadi benar. idol siapa gitu. Tapi nanti Iya, mungkin benar. ada sequelnya yang menceritakan tentang si Mary gitu misalnya gitu. ya bisa aja, bisa aja, Spin-off, bisa iya, aja. iya. Macam-macam kemungkinannya tidak terbatas. Gue berharap spin-off Atta sih. Oh, pada suka Atta ya, semua pada cerita pengen denger ceritanya Atta ya. Iya. Kan ada itu. Tapi sedih banget pasti. Asia Men. Oh, Beda. Maaf. Salah. Oh, beda Atta. Iya. Maaf Bang Atta. maaf. Beda. Buntutnya udah dua. Buntutnya iya. udah dua. Oke. Ini yang salah satu juga hal yang membuat aku terharu sebenarnya adalah 2 tahun yang lalu kakak yang satu ini pernah ibadah di tanah suci, Yes. Oh, kamu tahu. membawa doa. Doa. Dan yang bikin kagum itu doanya sangat spesifik, Iya. meruntut pada 7 poin dan Iya, spesifik banget. Berdoa agar Jumbo 3 juta penonton dan Diijabah ya. Coba Iya. ceritakan gimana itu. Ya diceritakan ya seperti itu sebenarnya pada saat itu tahun 2022 aku ibadah umroh sama ayah aku gitu terus itu masih dalam proses kita baru mau masuk produksi jadi baru beres praproduksi tuh rekaman udah beres semua storyboard semua udah selesai mau masuk ke kick off masuk produksi animasinya gitu yang kita tahu bakal ngabisin sekitar 2,5 tahun gitu. Nah pas di sana itu ya aku memohon lah gitu kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada Allah gitu untuk dilancarkan tapi memang nggak tahu kenapa tergeraknya ya udah sampai sini gitu ya udah jauh banget udah diundang ke tanah suci ngapain doa yang kecil-kecil dalam hatiku gitu kayak Allah Maha Besar ya udah doanya yang gede sekalian aja aku tulis saya 7 poin gitu nggak pernah ada sejarahnya nembus 600.000 penonton ya Allah minta 3 juta penonton gitu jadi ya memang dengan keyakinan aja bahwa yang aku minta itu kan Tuhan yang sangat kuasa gitu. Maha Jadi segalanya. maha segalanya ngapain minta yang kecil-kecil gitu sekali. Ternyata Coba ya. kamu lebih ya Allah ya. Gunter mau Gitu doa, ceritanya. mau sembuh. Oke. Sembuh apa nih? Panas, encok. batuk. Encok. Oh iya. Encok. Iya. Di apotik banyak. Aduh. Dan itu berkat keyakinan ya. Iya. Yakin. Dan ya sambil berusaha juga sambil Betul, ikhtiar betul. juga gitu. Karena kalau di media sosial, apalagi di X ya, itu kan aku pertama kali lihat bocorannya yang BCL sama Ariel tuh kan ini ya, mereka rekaman Ya, itu. betul, Kan betul. udah di-spill tuh yang Betul. Ya. BTS-BTS-nya itu kan. Wah, seksi juga nih ya, Bang Boril gitu Iya, ya, iya. suaranya. Oke. Oh, suaranya seksi. Beda prioritas tuh dia. Nah. Oh iya, suaranya seksi. Iya, bener-bener emang suaranya seksi. Orangnya juga. Iya. Iya demikian. Demonstrasi. Ini apa sih sebenarnya? Oke, lanjut. Suara lanjut. seksi Ariel Noah dan BCL.
Iya loh. Iya betul. Nggak, memang ketika waktu aku menulis karakter ayah dan ibu, itu aku juga udah mulai ngebayangin siapa nih yang mau ngisi suaranya kan. Gitu. Kalau ibu tuh memang udah langsung kebayangan BCL gitu, karena aku ingat perannya BCL sebagai Ibu Ainun. Jadi aku kebayang gitu suara yang hangat dan mau mendampingi kayak gitu kan gitu. Kalau Boril tuh sebenarnya belakangan gitu. Aku lagi kayak kebayang ini pengen punya karakter yang dia punya suara yang khas, tapi pas kita denger tuh juga menenangkan, tapi juga kayak suka bercanda gitu. Oke. Belum nemu tuh waktu itu siapa kan? Belum ada kan? Belum ada, tapi masih nulis gitu. Tiba-tiba di beranda YouTube lihat ada video Boril ngerakit PC. Oh. Ada videonya gitu. Gue dengerin aja gitu kan, terus seru banget ya gitu. Terus gue kayak menjemin mata terus ngebayangin kayak kalau gue diajarin sama bokap bikin PC tuh renyah banget suaranya gini. Ya udah, terus akhirnya kita sebenarnya ragu apakah Boril akan mau gitu. Karena udah lama banget Boril nggak main film kan gitu. Terus pasti samperin gitu, awalnya justru masih ragu. Tapi gue yakinin kayak enggak Boril nggak tayang di depan kamera, ini suara doang gitu. Jadi nanti mau retake berulang-ulang gue temenin nggak apa-apa gitu. Akhirnya dia mau gitu, dia sepakat. Baru ini. Dan Gitu. itu berapa lama dia take? Kayaknya dia cuman 3-4 hari gitu. Karena kan adegannya juga nggak terlalu banyak kan. Gitu. Ekspres ya. Ekspres. Ini nggak ada bocoran nih, materi stand up comedy atau kira-kira nanti acaranya di mana? Iya, yang tadi. Nazar 4 juta. Iya. Banyak yang kepo netizen. Ya nanti diumumin lah pasti. Kan aku sudah memegang janji, aku bilang ya ntar dulu. Kayaknya nanti kalau turun layar, kalau selama belum turun layar ya nggak akan live dia stand up kayaknya gitu ya. Kita gas terus sampai penontonnya sampai maksimal jumlahnya berarti. Berapa? Taruhan nggak aja. Enggak. 6 lewat pasti. Iya, 7 insyaallah. boleh lah, 7,5. 7,5. Boleh ya? Amin. Kenapa? Amin. 275 penonton di sini. Amin. Maksa ya. Tapi perjalanan kehidupan gitu. Ya kan, kehidupan. pertamanya kuliah awalnya di BINUS, terus habis itu S2-nya di Amerika tadi kan. Betul. Terus sempat Suci. Iya. Gitu. Iya. Dan sekarang jadi sutradara animator. Ini gimana sih lika-liku kehidupannya, boleh diceritakan nggak? Lika-liku laki-laki. Iya. Emang gue mas serabutan aja. Jadi memang sebenarnya kan memang aku jadi banyak dikenal orang tuh memang karena komedi kan. Karena stand up, kemudian main Malam Minggu Miko kalau ingat sama Raditya Dika gitu. Cuman memang jadi kesannya sekarang kok tiba-tiba berbelok ke animasi gitu. Tapi padahal sebenarnya nggak begitu. Yang bener tuh justru aku sempat berbelok ke komedi. Karena memang dari dulu bukan fokus ya, interestnya itu bercerita lewat gambar. Jadi dari kecil tuh memang udah suka gambar, udah suka baca komik, suka nonton kartun. Jadi memang cita-cita itu dari dulu pengen jadi animator. Tapi dulu bilangnya pengen bikin film kartun gitu. Jadi ya ceritanya sih panjang, cuman ya aku bersyukur sih kesempatan untuk Suci dan ketemu dengan Radit, ketemu dengan penonton Malam Minggu Miko itu jadi aku jadi punya pendukung gitu. Jadi pas aku pamit dulu ya belajar animasi, jadi akhirnya ditungguin juga gitu. Ditungguin. Pecah telur juga Pecah nih telur. akhirnya. Tapi lebih prefer pengen dikenal sebagai stand up atau animator? Mungkin mau dikenal sebagai sutradara Indonesia yang debutnya aja udah 4 juta. Sebagai cerita. Aku lebih suka sebagai storyteller. Storyteller tuh bisa dalam bentuk stand up, bisa dalam bentuk film, bisa dalam bentuk interview di balkon. Bener nggak? Asik. Bener nggak? Masuk banget ya. Moga-moga ntar gue diangkat jadi tokoh animasi ya. Iya. Susah ah. Oh susah, emang Susah kenapa? bikinnya nggak. Iya. Aduh. Tunggu. Iya. Ini kurir bisa sampai ke lantai 28. Kamu nggak ngelewatin security ya? Dia koprol. Langsung nembus ya. Takutnya manjat dari belakang. Bisa ya. Kayak Spiderman dong. Bisa Gue melayang. melayang ya, Bu, kayak kuntilanak. Ini pakai D. Fakta kehidupan. Silahkan. Waduh, pakai. Silahkan dibuka. Nggak ada yang Nggak ada yang loncat, nggak ada. modelnya tuh gitu kan. Muncul tangan. Apa itu? Dia tertawa. Apa Iya, nih? kenapa ya? Apa itu? Sih kayak alis dan kumis palsu gitu. Ada masalah dengan kumis kah? Ada apa? Di kehidupan. Ini juga. Oh, nanti. Kota belanja Carrefour 8 juta. Oh, ini Kaitannya apa? Iya, dengan kayaknya gue kehidupan tahu nih kan. Anda? Iya. Jadi
Ada masalah dengan kumis? Oke, gue tahu kenapa ini dikasih. Jadi memang waktu kita proses ngerjain film Jumbo kan kita memanggil kembali memori-memori masa kecil. Oke. Kita mengangkat tema bullying, terus kita tanya pernah nggak nerima bulian gitu, waktu selama usia sekolah. Nah, gue tuh pernah, karena memang waktu kecil, waktu SD di angkatan gue, entah bagaimana, hormon gue tuh terlalu aktif sepertinya. Oh. Jadi usia 4 SD tuh gue di angkatan adalah anak pertama yang punya kumis. Wah, Ini apa? Ya tipis aja. Nggak kayak gini, nggak kayak sini keren banget. 4 SD kayak gini nggak. Tapi ada gitu loh, udah mulai. pikiran gue kemana-mana loh. Oke, terus? Iya, teman-teman bisa zoom nggak? Kan tangan gue memang banyak bulunya ya, gitu. Oh. Nah, Oh, banyak ya? Banyak gitu. Jadi memang dulu Mana lagi? ini rambut. Oh, rambut juga. Oh, banyak. Tapi ya dulu suka dibully dipanggil bucil, bulu kecil. Karena ya badannya kecil tapi kok udah penuh bulu gitu. Ya suka dikata-katain lah sebut SD udah kumis. anak lutung apa. Iya. Ya gitu, lutung gitu. Terus kayak ya gitu-gitulah. Yang salah Terus sih. yang amplop tadi apa itu? Amplop kondangan. Tahu nih. Itu beneran voucher nggak tuh? Tahu nih apa nih? Apa voucher 8 juta? Apa nih? Wow. Ini adalah aku pernah upload ini. Ini adalah kayak apa ya? Surat terbuka? Tugas. Oh, Jadi tugas. tugas bahasa Oke. Inggris waktu aku kelas berapa nih ya? SD apa SMP gitu. Nah, ini gambarku dulu nih waktu aku masih SD. Aku gambar. Ih, keren banget ya. Udah bagus banget Iya. gambarnya. Dulu aku pengen banget jadi rockstar sebenarnya. Terus ini tugas bahasa Inggris ya. Tugas bahasa Inggris adalah buat sebuah perkenalan diri gitu. Oh, oke. Terus aku gambar ceritanya nih ada rockstar kreditnya aku bacain ya. Hey ma'am, hey ma'am. My name is Rian Adriandi. You can call me Rian dalam kurung the little rockstar. Wow. My birthday is on 15th of June. My hobbies are swimming, drawing, and playing guitar, and making a computer graphic. Terus aku tulis di sini, I want to be an animator if I grow up. Bukan when I grow up ya, if Iya. I grow up. Iya, iya. Jika saya tumbuh. Tumbuh syukur nggak? Iya. Hopefully, I create a great animation movie. Oke. Wow. Well, I am an easygoing person and I am a dreamer. My imagination is very wild, which is a very important thing for an animator. Bye, gila. Ini definisi. Ini definisi. Manifesting. Iya, ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Terima kasih loh, ini udah di print. Ini tugas aslinya masih ada nih di rumahku. Wow. Ini kertas yang kayaknya aku foto terus aku upload sama print lagi ya. Iya. Emang kurirnya nggak Kurirnya modal. kreatif. Angka udah gimana nggak ngerti Terima lagi. kasih. Jadi ya ini dari masa kecil saya ini. Kayaknya ini aku usia 11 atau 12 gitu. Satu SMP atau 2 SMP. SMP. Nah, Dari umur segitu dia udah ngerti mau jadi apa ini apa? dan benar. Oh, bukan. Oh, kalau ini ceritanya dulu. Udah. Terima kasih Pak Ken. Aduh Gusti. Silahkan. Apa lagi? 5 tahun. Ah, Orang selalu bilang lama banget. betul. Bagian yang paling menantang tuh apa sih sebenarnya? Oke, mau gua kasih tau yang paling menantang apa? Udah nonton filmnya? Udah. Udah nonton filmnya? Udah dong. Yang paling menantang buat gua adalah dari tahun 2022, gua udah punya lagu Sebagus Selalu Ada di Nadimu. Tapi nggak boleh gua spill ke siapa-siapa. Oke, nah kan itu ya. Gua harus Itu ya, selama 3 tahun nggak boleh nyanyi itu, nggak boleh nulis liriknya, nggak boleh ngasih tahu ada lagunya gitu. Itu harusnya yang paling sulit ya. Tapi nggak, kalau challenge-nya sih yang paling sulit adalah mungkin bukan sulit ya, menantang sih sebenarnya gitu. Ya mungkin mengkomunikasikan visi sutradara kepada 420 kreator yang terlibat gitu kan. Karena kan beda kepala beda isi ya kan. beda kepala, beda isi, terus mereka nggak satu tempat. Ya, Aku betul. kadang-kadang, dimana kan di sini kalau meeting online kan koneksi internetnya kayak main jelangkung ya. Bisa dengar saya gitu. Iya, Kayak gitu. Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kan kayak udah capek-capek jelasin adegan, maaf mas tadi nggak hang ya Allah, gue ulang lagi gitu kan. Gitu terus kayak ya mungkin itu. Terus mungkin ya cara Iya negara kita ya. iya, Oke. cara menjelaskannya karena beda-beda. Tadi beda kepala, beda isi Betul. gitu. Kayak ada yang aku jelasin pakai kata-kata, dia langsung kebayang, oh Mas Rian maunya gini. Ada yang gue jelasin gitu nggak nangkep, harus Iya. aku gambarin. Bahkan yang paling detail tuh ada yang
aku harus jelasin, aku nggak pengen spoiler sih, tapi teman-teman tahu ada adegan di film Jumbo yang Mary-nya udah ditangkap, terus mereka di depan gudang di dekat pohon pisang mereka berantem, kameranya nggak ngekat gitu, ada satu Iya. muter. Bergerak Nah terus. itu aku ngejelasinnya pakai set Lego.